tiempo pagando mi copa de la... Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi mengubah nilai mentah menjadi nilai jadi di mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diasuh oleh Bapak Lestari Warubu SPD MPD. Sebelum kami mempresentasikannya, dengarkanlah pantun kami. Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Baik, perkenalkanlah saya Yogi Krisjames Zebua. Hai, perkenalkan nama saya Teresa Jani Kristiani Dea. Hai, perkenalkan nama saya Warisman Zebua. Hai, nama saya Sesi Warniwati Gula. Perkenalkan nama saya Sana Gulo. Perkenalkan nama saya Wenti Marina Gula. Hai, perkenalkan nama saya Tri Rahmat Loli. Baik, marilah kita saksikan bersama video presentasi kami. Sekian. Terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya. Saya penguji pertama akan memaparkan materi tentang penilaian acuan kriteria. Nah, teman-teman, penilaian acuan kriteria atau PAK ini adalah yang dikenal pula sebutan standar mutlak yang berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh peserta didik dengan membandingkan dengan patokan atau kriteria yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, penilaian acuan kriteria ini lebih berfokus atau berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh oleh peserta didik dengan membandingkannya dengan patokan atau kriteria yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, kriteria ini adalah standar atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur kinerja suatu entitas. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwa kriteria ini standar bagaimana kita mengevaluasi kinerja suatu entitas. Dalam kriteria ini dapat berupa indikator kinerja, tujuan yang ditetapkan sebelumnya, harapan yang harus dicapai. Kemudian, acuan. Acuan berunjuk pada tingkat prestasi yang dianggap sebagai standar atau patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Acuan dapat berupa tingkat kinerja yang diharapkan. Nah, jadi teman-teman, kinerja acuan kriteria ini memberikan kerangka kerja objektif untuk mengevaluasi kinerja entitas. Ya, dengan adanya penilaian acuan kriteria ini teman-teman memberikan kerangka kerja objektif untuk mengevaluasi kinerja entitas. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai-nilai yang sudah pasti ya teman-teman. Ini membantu dalam mengukur pencapaian tujuan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengarahkan pengambilan keputusan untuk pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan. Demikian penyaji pertama, dilanjutkan oleh penyaji kedua. Bye-bye. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai penyaji kedua, saya akan melanjutkan materi kami yang dimana 2 penentuan kriteria dengan presentasi. Nah, pada penentuan batas minimal kelulusan dan pemberian nilai tertentu dapat dilakukan butir-butir soal itu telah mencerminkan seluruh bahan pelajaran. Nah, pada materi ini juga ada adanya batas penentuan yang dimana pada perhitungan yang akan dilakukan secara menyeluruh, baik itu secara penilaian dan secara efektif. Nah, pada materi selanjutnya saya akan membahas tentang catatan penggunaan PAK. Nah, di mana di sini saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan PAK itu. Nah, nilai seseorang peserta didik yang ditafsirkan dengan standar mutlak PAK sekaligus menunjukkan tingkat penguasaan terhadap kompetensi yang dibelajarkan atau yang tidak jarang diredusir menjadi penguasa bahan ajar. Berarti pada materi ini ada pula penafsiran yang dilakukan secara teliti. Untuk itu pada penggunaan PAK ini harus yang lebih menggunakan penilaian secara efisien dan efektif. Nah,
pada catatan penggunaan PAK ini kawan-kawan, bagaimana seorang peserta didik mampu menafsirkan bagaimana nilai mutlak yang akan ia dapatkan, baik itu secara keseluruhan. Baik, sekian penyajian materi tentang penentuan kriteria dengan presentasi dan akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Sekian dan terima kasih. Yahoo! Baik, saya akan melanjutkan pada bagian nomor 3, yaitu catatan penggunaan PAK. Catatan penggunaan PAK ini yaitu sebagai nilai seorang peserta didik yang sudah ditafsirkan dengan standar yang mutlak pada sekaligus dan menunjukkan daripada hasil kompetensi seorang siswa yang dapat dinilai oleh seorang guru terhadap siswa yang tidak jarang diredusir menjadi pengusaha bahan ajar. Dari hasil yang telah dicapai oleh seorang siswa dapat dibandingkan oleh seorang guru dengan memberikan nilai yang benar-benar sesuai dengan hasil kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya yaitu pada bagian B, penilaian acuan norma atau sering disebut dengan PAN. Penilaian acuan norma ini yaitu standar atau relatif atau norma kelompok yang memiliki pendekatan terhadap penilaian peserta didik terhadap oleh seorang guru. Seorang guru dapat menilai peserta didik dengan cara atau dengan membandingkan dari hasil individu, kelompok maupun bagaimana tes dari hasil kertas siswa. Demikian dan akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan presentasi yaitu dengan judul penyusunan pedoman konversi di dalam PAN. Sekali lagi, penyusunan pedoman konversi dalam PAN. Nah teman-teman, pembuatan standar penilaian yang kemudian dijadikan pedoman konversi ini didasarkan pada mean dan simpangan yang telah kita hitung dari data hasil tes yang diperoleh. Sekali lagi, yang menjadi pedoman dalam pembuatan konversi ini teman-teman didasarkan pada mean dan simpangan yang telah kita hitung dari data hasil tes yang diperoleh. Jadi teman-teman, terlebih dahulu kita akan melaksanakan yang namanya pengujian data ataupun pengolahan data yang kemudian kita akan menyekor atau memberikan skor terlebih dahulu pada tiap jawaban yang telah diisi oleh peserta didik. Nah teman-teman, berdasarkan dari data yang kita peroleh tersebut, itulah yang kemudian dasar kita dalam mencari yang namanya rata-rata hitung. Nah teman-teman, rata-rata hitung dan simpangan baku yang selanjutnya dibuat standar penilaian ataupun yang kita sebut dengan pedoman konversi. Nah, teman-teman, jika dihubungkan dengan skala penilaian, pedoman konversi untuk PAN ini dapat kita lakukan dengan menggunakan beberapa skala, yaitu terdiri dari skala 4, skala 5, skala 9, skala 10, skala 11, dan skala 100. Nah, dari data-data yang telah kita peroleh tersebut, teman-teman, kemudian kita pergunakan untuk membuat pedoman konversi skala tertentu yang diinginkan dengan menggunakan skala sigma. Sekali lagi kita menggunakannya yaitu dengan menggunakan skala sigma. Nah, ada contoh yang telah disediakan oleh kelompok yaitu tabel, yaitu contoh dari skala 5 PAN ini. Walaupun tadi ada beberapa yang menjadi pedoman kita dalam membuat konversi PAN ini, yaitu skala 4, 5, 9, 10, 11, dan 100. Namun yang kami tampilkan hanyalah contoh skala dari skala 5 PAN saja. Nah demikianlah teman-teman bagaimana cara kita menyusun pedoman konversi dalam PAN ini. Yang pertama tadi yaitu dimulai pada mean dan simpangan yang telah kita peroleh dari hasil data tes, yang kemudian kita melakukan pengujian ataupun pengolahan data, kemudian menyekor ataupun memberikan skor pada tiap jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Lalu kemudian dari hasil data tersebut kita menentukan yang namanya rata-rata yang selanjutnya itulah yang menjadi dasar kita dalam membuat standar penilaian ataupun pedoman konversi dengan menggunakan beberapa skala dan
Dari beberapa skala tersebut, kita pun menggunakan yang namanya skala sigma dalam proses pembuatannya. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang kita akan masuk pada catatan penggunaan PAN. Pendekatan PAN tidak dapat untuk mengukur pencapaian kompetensi atau tingkat penguasaan bahan ajar, suatu hal yang perlu diketahui oleh pengajar setelah berlangsung kegiatan pembelajaran. Nah, di sini juga teman-teman kita diajarkan tentang pendekatan PAN, yang dimana dalam mengukur pencapaian kompetensi siswa itu atau tingkat penguasaan bahan ajar, suatu hal yang perlu diketahui, kita tidak hanya mengukurnya dalam hal segi dalam ruangan, melainkan juga kita harus mengukur seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu bagian C, penentuan nilai akhir. Pada umumnya nilai akhir yang diberikan kepada peserta didik, misalnya untuk nilai rapor dan STTB, tidak semata-mata berdasarkan nilai ujian akhir saja, melainkan juga nilai-nilai tes sebelumnya, seperti ulangan harian, tes, proses, tes formatif, dan nilai tugas yang lain. Bahkan mungkin juga jumlah presensi peserta didik. Nah, di sini juga teman-teman kita diajarkan bahwa penentuan nilai akhir itu tidak hanya ditentukan oleh nilai ujian saja, melainkan teman-teman ditentukan oleh nilai-nilai yang telah dicapai oleh peserta didik. Contohnya seperti nilai tugas, nilai ulangan, sikap yang dia laksanakan, apakah dia sopan atau tidak. Nah, dalam pembuatan nilai akhir ini juga teman-teman tidak hanya menentukan nilai ujian akhir saja, melainkan juga menentukan nilai tugas dan sebagainya. Baik kawan-kawan, sekarang kita akan masuk kepada materi penentuan nilai akhir berdasarkan nilai sumatif dan nilai formatif. Nah, yang dimana di sini kawan-kawan, nilai formatif ini dapat kita lakukan pada awal sampai akhir pembelajaran. Sedangkan nilai sumatif dapat kita lakukan pada akhir pembelajaran. Nah, bagaimana dalam menentukan nilai akhir menggunakan nilai sumatif dan nilai formatif? Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai data-data mengenai nilai sumatif siswa dan nilai formatif siswa. Nah, pada materi PowerPoint telah kami cantumkan yang dimana kita mempunyai dua data, yaitu nilai formatif dan nilai sumatif. Dalam penentuan nilai tersebut kita menggunakan rumus yaitu NA, yaitu sama dengan artinya nilai akhir, terus sama dengan formatif 1 atau F1 tambah formatif 2 atau F2 tambah formatif 3 atau F3. Pas kurung, terus bagi N, terus ditambah 2 kali sumatif. Nah, di dalam perhitungan ini kita akan mempunyai dua data yang dimana seorang peserta didik mempunyai 4 nilai formatif dan nilai sumatif, yang dimana 4 nilai formatif ini yaitu 7,5, terus 7, terus 6, dan 8. Sedangkan nilai sumatifnya yaitu 7,5. Nah, sekarang bagaimana dalam penentuan nilai akhir ini menggunakan nilai sumatif dan nilai formatif? Yaitu kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu nilai akhir atau NA sama dengan kita menggunakan formatif 1, formatif 2, dan formatif 3. Yaitu kita mengambil nilai formatif yang keempat tadi, yaitu 7,5 tambah 7 tambah 6,8 dan 8,5. Terus kita menggunakan N atau bagi 4.
bagi 4. Terus kita tambah, yaitu kita mengambil nilai 2 kali nilai sumatif. Yaitu 2 kali nilai sumatifnya yaitu 7,5. 7,5. Nah, terus kita akan membagi semua ini yaitu membagi 3. Nah, kawan-kawan, dalam perhitungan ini kita menghitung semua nilai formatif terlebih dahulu, yaitu 7,5 ditambah 7 ditambah 6,8 ditambah 8,5, yang dimana hasilnya itu ialah 29,8. 29,8. Lalu kita membagi 4. Di sini kita bagi 4, yaitu hasilnya ialah 7,45. 7,45. Nah, setelah kita mendapatkan itu, maka kita menambahkan yaitu nilai sumatif. Ya, kita menambahkan nilai sumatif yaitu 2 kali 7,5, yaitu hasilnya ialah 15. Nah, setelah kita mendapatkan hasil 15, maka kita menambahkan 7,45 ditambah 15, yaitu hasilnya 22,45. 22,45. Nah, kita telah mendapatkan nilai formatif dan nilai sumatifnya yaitu 22,45. Sekarang kita akan membaginya, yaitu membagi 3, yaitu 22,45 dibagi 3, yaitu hasilnya ialah 7,483. Nah, di sini kita akan membulatkannya yaitu menjadi 7,48. Maka ini adalah nilai akhir dari siswa-siswi yang telah mendapatkan nilai sumatif dan nilai formatif. Nah, kawan-kawan, demikian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang penentuan nilai akhir berdasarkan nilai tugas formatif dan sumatif. Mari kita bahas secara merinci, mulai dari kajian, rumus yang akan kita pakai, dan cara kita untuk menyelesaikan soal yang akan kita bahas. Untuk menentukan nilai akhir, kita mempunyai 3 data nilai-nilai. Nilai-nilai tugas, nilai-nilai formatif, dan 1 nilai sumatif. Nah, ketika kita masuk pada soal nantinya, kita akan menggunakan rumus seperti di atas ini. Nilai akhir sama dengan 2x garing T plus 3x garing F plus 5S per 10. Sekarang kita akan mengetahui pengertian dari rumus tersebut. X garing T sama dengan rata-rata hitung nilai tugas. X garing F sama dengan rata-rata hitung nilai tes formatif. S sama dengan nilai sumatif. Jadi itulah pengertian dari rumus yang akan kita gunakan. Sekarang kita sudah mengetahui rumus yang akan kita gunakan, dan saatnya kita akan menguji dengan menggunakan satu contoh soal, dan kita selesaikan sampai kita dapat menghasilkan jawaban soal yang akan kita bahas. Ayo, mari kita melihat bagaimana cara untuk menyelesaikan soal yang akan kita bahas.
Jadi teman-teman, inilah soal yang akan kita bahas. Ayo teman-teman, mari kita dengarkan, mari kita lihat cara untuk penyelesaian sehingga kita mendapatkan hasil dari soal berikut ini. Contoh, seorang peserta didik memperoleh 4 buah nilai tugas masing-masing 1, 7, 6,8, 7,5, dan 8,2. 2. Nilai formatif masing-masing 7,8 dan 7,4. Nilai sumatif 7,6. Nilai akhir peserta didik tersebut adalah. Jadi, mari kita buktikan. Kita sudah menyusun soal berdasarkan rumus dan mari kita melihat bagaimana cara untuk menyusun soal tersebut. Nilai akhir itu berdasarkan rumus. Sama dengan 2x itu berdasarkan rumus. Itu berdasarkan rumus. Jadi di atas ini 7 plus 6,8 plus 7,5 plus 8,2 itu nilai rata-rata tugas yang diraih oleh peserta didik. Jadi dibagi atau dibagi 4. 4 itu diambil dari 4 buah yang ada di atas ini. 1, 2, 3, 4. Yang 4 itu diturunkan di bawah ini. Jadi itulah langkah awal. Dan yang seterusnya plus. Itu plus berdasarkan rumus 7,8 plus 7,4 itu berdasarkan soal. Rata-rata nilai formatif. Jadi dibagi per 2. 2 ini diambil dari seberapa banyak peserta didik meraih tugas formatif tersebut. 1, 2. Jadi diturunkan di bawah ini. Nah, seterusnya plus. Plus itu berdasarkan rumus. Jadi 5x itu berdasarkan rumus. Jadi 7,6 itu juga berdasarkan soal atau hasil peserta didik, nilai sumatifnya. Jadi sampai di situ. Nah, per ini atau dibagi dengan 10. 10 itu berdasarkan rumus. Jadi inilah hasil dari soal yang akan kita bahas dan dibulatkan 7,55. Sekarang mari kita ketahui cara mendapatkan hasil 7,55. Jadi caranya yaitu diketahui 2x sama dengan 29,5. 29,5 perjumahan dari hasil nilai rata-rata tugas. Lalu dikalikan dengan 2x ini. Hasilnya yaitu 59. 59 dibagi dengan 4. 4 ini diambil dari sini. Jadi 59 dibagi 4 sama dengan 14,75. Itulah langkah pertama. Yang seterusnya 3x sama dengan 15,2. 15,2 diambil dari perjumahan nilai rata-rata formatif. Lalu 15,2 dikalikan dengan 3x. Hasilnya yaitu 45,6. 45,6 dibagi dengan 2.
2 diambil dari sini. Jadi 45,6 dibagi 2. Hasilnya yaitu 22,8. Nah, itulah langkah kedua. Yang seterusnya 5 kali 7,6. Itu hasilnya 3,8. Baru dijumlahkan. Jumlah dari hasil-hasil tiap-tiap jumlah nilai tersebut. 14,75 ditambah 22,8 ditambah 38 sama dengan 75,55. Maka dibulatkan menjadi 7,55. Jadi nilai akhir peserta didik adalah 7,55. Jadi inilah caranya untuk mendapatkan hasil 7,55 tersebut. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, demikianlah video dari hasil presentasi kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sebelum kami tutup, jika tadi kami awali dengan pantun, maka kami juga akan mengakhirinya dengan pantun. Budina membawa bonsai. Cakep! Lalu duduk makan stroberi. Cakep! Semua telah usai. Cakep! Saatnya kami undur diri. Goodbye!